Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur atas limpahan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Berkat kesehatan, berkat penyertaan, berkat kekuatan, dan terlebih berkat kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan untuk beribadah meski masih secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama masuk dalam tata ibadah, kita akan bersama-sama mendengarkan berita gereja Minggu tanggal 31 Januari 2021. Berita yang pertama yaitu undangan. Rapat Majelis Bidang Kespel pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, pukul 10 di Gereja Induk Purwodiningrat, kepada seluruh anggota Majelis Bidang Kespel GKJ Gandekan Solo Timur dimohon untuk dapat hadir. Berita yang kedua yaitu yang menghantarkan khotbah pagi ini beliau Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, organis Bapak Kandi SPD, pemandu pujian Ibu Wulandari dan Ibu Dwi Prasetyaningsih, petugas streaming tim multimedia. Demikian berita gereja hari Minggu 31 Januari 2021. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah dengan penuh ungkapan syukur. Kita bersama-sama bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama. Untuk kesekian kalinya kita diingatkan mengenai hukum kasih yang juga sering kali kita langgar. Hukum kasih tersebut tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, untuk kesekian kalinya kita diingatkan untuk saling mengasihi, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri. Marilah kita lihat dalam kehidupan kita, apakah kita belum dapat melaksanakan hukum ini, atau sesempurna apa kita dalam melaksanakan hukum ini dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama menyesali segala dosa-dosa kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan 24. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi karena Tuhan menebus dosa-dosa kita, kita menjadi layak lagi mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Maka dari itu kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama. Selalu harus ku
duduk dan marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengumpulkan kami di kediaman kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, atau kami juga mengucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami supaya kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini walaupun kami hanya seorang diri. Kami mengucap syukur. Allah kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti dan juga dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 28. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Shalom alaikum Bapak Ibu saudara terkasih. Terbesit suatu pertanyaan dalam benak saya. Manusia macam apakah, manusia seperti apakah yang paling berbahaya di muka bumi ini? Siapakah yang paling berbahaya? Manusia yang paling berbahaya ini yang bagaimana? Apakah dia ada? Tentunya ada. Di manakah ia? Mungkin juga di sekitar kita, bisa di sekitar kita, atau mungkin diri kita sendiri yang merupakan manusia paling berbahaya di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui manusia yang paling berbahaya di muka bumi ini, kita harus mengingat bagaimanakah manusia itu. Nah, dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28 diceritakan sewaktu Yesus dan para murid tiba di Kapernaum pada hari Sabat mulai, Yesus masuk ke rumah ibadat. Ia mengajar para umat di rumah ibadat itu. Ia mengajar berbeda dengan para ahli Taurat. Ia mengajar penuh dengan kuasa. Kuasa di sini bukan hanya seperti kuasa keajaiban dan sebagainya, tetapi kuasa di sini berbicara mengenai kewibawaan. Yesus mengajar penuh dengan wibawa,
Seakan-akan apa yang ia ucapkan, apa yang ia ajarkan, ia juga mengerjakan dalam kehidupannya. Nah, sewaktu ia mengajar, di tengah-tengah pengajarannya ada umat yang kerasukan roh jahat. Ada yang kesurupan, Bapak Ibu. Ia berteriak-teriak, mengganggu jalannya ibadah. Lalu Yesus datang menghampirinya, dan si roh jahat ini hendak mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, karena sesuatu tersebut tidak boleh didengar oleh manusia pada waktu itu. Si roh jahat ini ingin mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Roh jahat ini ingin mengatakan hal tadi, tetapi Yesus menghardik mereka dan berkata, diamlah dan keluarlah daripadanya. Pada saat itu orang yang kerasukan roh jahat tadi berteriak-teriak, roh jahat tadi menggoncang-goncangkan tubuh orang itu, lalu mereka keluar dari tubuh orang itu. Para umat yang ada di sana merasa kebingungan dan timbul perbincangan di antara mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah ini pengajaran baru, metode baru, teologi baru, atau apa ini? Banyak yang bertanya-tanya. Dan karena kejadian itu, ya, kabar ini tersiar di seluruh Galilea. Kabar mengenai Yesus yang mengajar penuh dengan kuasa kewibawaan, kabar mengenai Yesus yang mengusir roh jahat. Kabar ini tersebar di seluruh Galilea. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya perikop ini dengan pertanyaan saya tadi? Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Yesus tidak menghardik roh jahat tadi untuk mengatakan sesuatu yang tidak boleh didengar oleh manusia, apa jadinya? Apa jadinya Bapak Ibu? Nah, kalau seandainya Yesus tidak menghardik roh jahat tadi dan perkataan itu didengar oleh manusia bahwa Yesus merupakan Allah yang kudus dari Allah, maka banyak orang akan menyangkal Yesus. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan Allah atau Yesus ini mempunyai cara sendiri untuk menyelamatkan manusia, yaitu menebusnya di atas kayu salib. Atau seandainya banyak orang yang mendengar apa yang dikatakan roh jahat tadi, lalu orang-orang tadi percaya, apa yang terjadi? Mungkin saja Yesus diangkat sebagai seorang pimpinan untuk memberontak kepada Romawi, sehingga akan ada peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Romawi yang pada waktu itu menjajah bangsa Israel. Karya penyelamatan gagal, yang ada hanyalah karya peperangan. Padahal Yesus tidak menginginkan ada peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Romawi. Yesus menginginkan adanya karya penyelamatan yang dilaksanakan di atas kayu salib. Itu jikalau pernyataan dari sang roh jahat tadi didengar oleh manusia. Itulah jadinya. Tidak akan ada karya penyelamatan. Dengan kata lain, manusia sejak zaman itu sampai zaman sekarang bisa saja tidak selamat. Karena Yesus tidak jadi menyelamatkan manusia di atas kayu salib. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus menghardik roh jahat tadi untuk mengatakan itu? Ya karena Yesus bukan hanya mempunyai pengetahuan, bukan hanya mempunyai kemampuan, tetapi Yesus juga mempunyai hikmat atau kebijaksanaan. Yesus sudah menimbang, memikirkan dengan matang, dengan amat sangat matang, dengan bijaksana, jikalau pernyataan ini keluar dari mulut orang roh jahat ini dan para manusia mendengar apa jadinya. Yesus sudah memikirkan itu terlebih dahulu. Yesus mengerti apa yang akan terjadi jikalau manusia ini mendengar pernyataan dari sang roh jahat tadi. Yesus dapat memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Mengapa demikian? Ya, karena Ia berhikmat, karena Ia bijaksana. Bukan hanya mempunyai pengetahuan, bukan hanya mempunyai kemampuan, bukan hanya mempunyai kehebatan, tetapi juga mempunyai hikmat kebijaksanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini ialah bijak dalam bertindak. Berhubungan dengan pertanyaan saya tadi di awal, manusia bagaimanakah yang paling berbahaya di muka bumi ini? Manusia macam manakah yang paling berbahaya di muka bumi? Apakah ia seorang Adolf Hitler, ya, seorang Nazi yang menggenosida bangsa Yahudi di Jerman, di Eropa? Apakah ia Lenin, penggagas fasisme? Apakah ia seperti Musso, penggagas Partai Komunis yang katanya memberontak pada Indonesia? Apakah ia seperti Kartosuwiryo, penggagas di ITII yang juga katanya memberontak kepada pemerintahan Indonesia? Apakah mereka seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya mungkin saja seperti itu, tetapi tidak sepenuhnya. Nah, manusia yang paling berbahaya di muka bumi ini ialah manusia yang hanya mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan tanpa disertai dengan kebijaksanaan. Mungkin Hitler mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi, kemampuan untuk mempengaruhi massa. Lenin pun juga demikian, fasis. Kartosuwiryo, Musso juga demikian, mempunyai pengetahuan, kemampuan untuk mempengaruhi massa, tetapi mungkin saja mereka juga tidak mempunyai kebijaksanaan. Hingga pada akhirnya Perang Dunia Pertama pecah, Perang Dunia Kedua juga pecah. Akhirnya ada perang saudara di Indonesia era tahun 50-60-an. Itu semua dikarenakan ulah manusia yang mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan tanpa dilengkapi dengan kebijaksanaan. Berbeda dengan Yesus. Ia mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan, tetapi disertai dengan kebijaksanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan dan kebijaksanaan, dua hal ini adalah hal yang harus kita miliki dalam satu paket. Mengapa? Ya, kalau kita hanya mempunyai kebijaksanaan tanpa adanya pengetahuan, tidak akan ada perubahan yang baik dalam hidup kita. Standar hidup kita hanya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan.
Karena kita tidak mempunyai pengetahuan. Yang dulunya hidupnya susah, ya susah terus. Bisanya berdagang tanpa mengetahui manajemen, ya perdagangannya gitu-gitu saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada perkembangan dalam usahanya. Itu karena ia tidak mempunyai pengetahuan. Berbeda kalau ia mempunyai pengetahuan, usahanya dapat berkembang, hidupnya akan naik tarafnya dan sebagainya, hal yang baik dalam hidupnya. Itu jikalau ia hanya mempunyai kebijaksanaan tanpa pengetahuan. Tetapi kalau orang ini hanya mempunyai pengetahuan tanpa memiliki kebijaksanaan, apa yang terjadi? Ya, mungkin kalau ia adalah seorang ilmuwan, mereka akan membuat suatu alat. Alat ini dapat berguna, dapat juga tidak berguna. Dapat membantu, dapat juga membahayakan. Contoh penemuan dari ilmuwan yang spektakuler, ya, tetapi berbahaya. Nuklir contohnya Bapak Ibu. Sekali bom ini jatuh, hampir setengah negara hancur. Pengetahuan. Ya, pengetahuan Bapak Ibu. Tetapi orang yang menggunakan pengetahuan ini harusnya juga dilengkapi dengan kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya apa yang ia buat, apa yang ia karyakan ini bisa dipertanggungjawabkan tanpa mencederai, tanpa menyakiti, tanpa merugikan orang lain. Pengetahuan harus didampingi, disertai dengan kebijaksanaan. Tidak boleh kita hanya mempunyai pengetahuan saja, membahayakan. Tidak boleh kita hanya mempunyai kebijaksanaan saja, ya hidup kita tidak akan berkembang begitu-begitu saja. Tetapi kita harus memiliki dua hal, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini dapat dipertanggungjawabkan tanpa melukai sesama kita, tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan diri kita, tanpa merugikan keluarga kita, sehingga kita dapat berkembang hidupnya tanpa menyingkirkan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, fenomena kita pada akhir-akhir ini banyak sekali. Kita melihat banyak orang-orang cerdas yang lahir, banyak orang-orang jenius yang berkarya, atau di sekitar kita juga banyak orang yang seperti itu. Atau mungkin kita salah satu dari mereka, orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas, mempunyai kemampuan yang tinggi. Tetapi ada juga yang tidak mempunyai kebijaksanaan, sehingga kita mungkin, orang lain mungkin, teman kita mungkin bertindak tanpa melihat apa dampak dari tindakan tersebut. Orang di sekitarnya rugi, orang di sekitarnya cedera, orang di sekitarnya merasakan sakit dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan harus berdampingan dengan kebijaksanaan. Karena dua ini adalah suatu kesatuan. Jikalau satu dipisahkan, akan membahayakan diri kita, akan membahayakan orang lain. Mengapa? Karena
dalam tindakan kita tidak akan berpikir apa jadinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Yesus mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan, tetapi juga mempunyai kebijaksanaan. Demikianlah harusnya kita. Kita bukan hanya harus memiliki pengetahuan, bukan hanya harus memiliki kemampuan, tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya kita dapat bijak dalam bertindak. Mari kita bijak dalam bertindak. Amin. Saat hening sejenak. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami bukan hanya mempunyai pengetahuan, bukan hanya mempunyai kemampuan, tetapi kami juga harus mempunyai kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan ini harus kami miliki dalam satu paket dan tidak boleh terpisah, karena dapat membahayakan diri kami, membahayakan orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Ya Allah kami juga berdoa supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang pada hari ini sedang sakit. Mungkin ada saudara kami yang terpapar virus yang sedang dalam masa karantina, seperti Bapak Heri Dwirianto. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan dalam dirinya, supaya saudara kami ini dapat sembuh dan dapat kembali melayani Engkau di GKJ Gandean Solo Timur. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Ya Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang lainnya, yang mungkin pada hari ini sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Kiranya Engkau selesaikan, kiranya Engkau berikan kekuatan bagi saudara kami ini. Ya Allah kami juga berdoa supaya Engkau memberkati gerejamu GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu berbagai macam permasalahan yang ada di gerejamu ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami serahkan segala permasalahan di gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari masalah pembiayaan, masalah pastoral, masalah organisasi, masalah lainnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan kami. Kiranya Kau juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di gereja ini. Engkau berkati para majelis, organis, song leader, multimedia, karyawan gereja. Kau juga berkati para pengurus komisi, pamong kelompok, bidang-bidang, para simpatisan yang lainnya. Engkau berkati, Engkau sertai, supaya hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini dapat benar-benar melayani dengan sebaik mungkin, sehingga gereja-Mu dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ya Allah kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu berbagai macam bencana sedang kami alami. Pandemi, bencana alam, gempa bumi,
gunung meletus, banjir dan lain-lainnya, kami sedang berduka. Kiranya Engkau berikan kami penghiburan, kiranya Engkau berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua ini. Kami mohon ya Tuhan, kami minta. Dan Engkau juga berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di rumah tangga kami masing-masing, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, dan keluarga kami menerima damai-Mu, berkat-Mu, kecukupan dari Engkau, kebahagiaan dari Engkau, segala yang baik dari-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan. Namun terlebih dahulu, dalam kita mengaturkan persembahan, terambil di dalam Amsal 11 ayat yang 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini, marilah kita memujikan dari Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama. Marilah kita aturkan persembahan, kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada di surga atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami terima, kiranya kami dapat menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami di dalam kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan kuduskan persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, dan juga kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dan melanjutkan pelayanan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, kiranya Tuhan berikan kami kesehatan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang sempurna. Kiranya Roh Kudus menuntun kami di dalam berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah ampunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, bersama-sama jemaat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita ucapkan
Sada 12 bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama sebagai nyanyian pengutusan untuk kita. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 399, bait yang pertama.